Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal USM STIS 2017 bidang matematika. Kita sudah sampai pada soal nomor 37. Jadi langsung saja teman-teman ya. Katanya berat badan Agung itu 2 kali berat badan beta. Berat beta itu 60% dari berat badan Cici ya. Yang ditanyakan adalah berat badan paling ringan. Oke. Jadi kita list dulu yang diketahui. Yang pertama itu berat badan Agung 2 kali berat badan beta, jadi A sama dengan 2B. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa A itu lebih berat dari B ya. Selanjutnya berat badan beta 60% dari berat badan Cici ya. Jadi hanya 60%-nya dari Cici. Dari sini bisa kita juga simpulkan bahwa C itu lebih dari B. Lanjut, Dery mempunyai berat badan setengah dari Edi ya. Jadi ini yang diketahui, sehingga E itu lebih dari D, dan yang terakhir adalah E di 190% dari Agung. Oke, dari sini kita dapat simpulkan bahwa E itu hampir 2 kali lipatnya Agung, sehingga E lebih dari A. Nah, sekarang di sini bisa kita ketahui bahwa ada dua yang paling ringan, ada beta dan ada Dery ya. Cuman belum ada yang menghubungkan keduanya. Nah, bisa kita lihat dari sini ya. D ini sama dengan setengah dari Edi. Sedangkan Edi itu 1,9 dari A. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini Edi saya ubah jadi 1,9 kali A, sehingga kita dapat Dery itu 0,9 A ya. Nah, A sendiri itu adalah 2B ya. Jadi 0,95 dikali 2B, kita dapatkan hasil Dery itu hampir 2 kali lipat dari beta, sehingga jawaban untuk berat badan yang paling ringan adalah Bravo. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 38, soal limit ya menuju tak hingga dari fungsi ini 1 kurang 1/2 kuadrat dan seterusnya hingga 1 dikurang 1/n kuadrat. Nah, sekilas teman-teman, bentuk yang ini itu merupakan bentuk selisih 2 kuadrat ya. Jadi 1 ini kan bisa kita ubah menjadi 1 kuadrat. Nah, sama saja hasilnya. Nah, ini pun boleh kita kurungkan dan kuadratnya keluar ya. 1 kuadrat tetap 1 dan di bawah jadi 2 kuadrat. Jadi ketika dia bentuknya selisih 2 kuadrat, ketika kita faktorkan dia jadinya A ditambah B dikali A dikurang B. Sehingga bentuk yang limit ini berubah menjadi seperti ini. Untuk yang pertama ini ya, 1 dikurang 2 kuadrat sendiri itu jadi 1 dikurang 1/2 dikali 1 ditambah 1/2 karena dia difaktorkan. Nah, begitu terus hingga paling ujungnya 1 dikurang 1/n kuadrat, berarti kalau difaktorkan 1 dikurang 1/n dikali 1 ditambah 1/n. Nah, ketika kita dapatkan hasilnya ya, 1 dikurang 1/2 itu 1/2, 1 ditambah 1/2 itu 3/2 dan seterusnya hingga n tambah 1 per n. Nah, ternyata hasil ini membentuk pola di mana baris pembilang dan penyebut itu saling mematikan ya. Contoh misalkan yang ini ya, 3 itu bisa dicoret. Yang ini juga ya. Oke, dan begitu terus hingga di ujung dan menyisakan hanya ujung kiri dan ujung kanan. Sehingga sisanya adalah seperti ini ya. Limit ini n ya, bukan x. Limit n menuju tak hingga 1/2 n tambah 1 per n. Oke, 1/2-nya bisa kita keluarkan. Nah, karena ini limit n menuju tak hingga, jadi kita perhatikan hanya n ya, n. Jadi n yang di atas pangkat tertingginya itu 1, di bawah juga pangkat tertingginya 1. Jadi cukup ambil koefisiennya saja, jadi 1/1 ya, kali 1/2 sama dengan 1/2. Jadi jawaban yang benar adalah delta. Oke, lanjut untuk soal nomor 39. Ini ada soal integral ya. Ini bentuknya soal integral parsial. Untuk soal integral parsial sendiri ya, bentuk umum adalah integral UdV ya. Adapun untuk solusinya, integral UdV ini sama dengan UV dikurang integral VdU. Sehingga yang pertama yang kita butuhkan adalah mencari DU ya. Jadi kita ketahui bahwa U yang kita misalkan di sini adalah 7x ya, sehingga turunan terhadap dx itu sama dengan 7 ya, 7.
Selanjutnya ada DV, DV 3 kurang X berpangkat 5. Untuk mencari V-nya berarti diintegralkan. Nah, untuk mengintegralkan ini, kalau mau cara yang mudah, ya, kita misalkan dulu Y sama dengan 3 kurang X. Jadi yang dalam kurung itu kita misalkan, terus kita cari turunannya terhadap X, itu dapat minus 1, sehingga dx itu sama dengan minus dy. Lalu kemudian semua ini kita substitusikan masuk ke integralnya, sehingga integral V atau ya integral hasil dari V ini menjadi seperti ini ya. Integral Y pangkat 5 dx sendiri berubah menjadi minus dy. Nah, karena bentuk ini ya sudah sama dengan turunan yang ada di sini, Y sama-sama Y, berarti kita pakai cara yang sederhana saja. Minus 1/6 Y pangkat 6 tambah C. Kita kembalikan Y-nya jadi 3 kurang X pangkat 6 tambah C. Oke, untuk solusi umum sendiri dari integral parsial ini ya, seperti yang saya sebutkan tadi, sama dengan UV dikurang integral V du ya. U sudah ada, V sudah ada, V mau diintegralkan sekali lagi, du juga sudah ada. Nah, coba kita substitusi, ganti nilainya masuk. Jadi seperti ini ya. Untuk U 7x ya, untuk V sama dengan yang di bawah tadi, dikurang integral V untuk du ini ada 7dx ya, untuk ini du 7dx. Nah, ini masih perlu diintegralkan sekali lagi, sehingga kita kerja terpisah dulu. Dengan cara yang sama, kita misalkan Z sama dengan 3 dikurang X ya, sehingga turunan terhadap X itu kita dapat minus 1, dx sama dengan minus dz. Lalu sehingga bentuk integral ini, kalau kita misalkan dia menjadi seperti ini ya, minus 1/6 Z pangkat 6 dikali minus 7 ya, minus 7, karena dz kan minus dz ya, dikali itu jadi minus 7 dz ya. Sehingga hasilnya seperti ini, minus 7 per minus 6 itu 7/6 ya, boleh dikeluarkan. Hasil dari integral dari Z pangkat 6 sendiri itu 1/7 Z pangkat 7 ya, ditambah C. Ini 7-nya bisa kita coret, sehingga hasilnya adalah 1/6. Z-nya kembali kita ganti 3 kurang X pangkat 7 tambah C. Nah, ini kita masukkan kembali ke hasil dari integral parsial di awal, sehingga hasil dari integral ini lengkapnya seperti yang tampil ya. Jadi minus 7x per 6 dikali 3 kurang x pangkat 6 dikurang 1/6 kali 3 kurang x pangkat 7 tambah c. Oke, jadi jawaban yang benar adalah error. Oke, sekian pembahasan kali ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.